Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ini adalah video yang kedua dari tugas penentuan struktur. Nah, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi. Perkenalkan, nama saya Natasya Dwi Puspita dengan NIM 32111711023. Saya lahir pada tanggal 15 Mei 1999. Saat ini saya sedang menduduki kuliah semester 7 di jurusan Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kali ini saya akan membahas tentang spektroskopi infrared. Sebelumnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oh iya, untuk lebih lengkapnya kita tonton video berikut ini. Selamat menonton. Spektroskopi infrared. Definisi. Menurut Ratih, pada tahun 2013, spektroinfrared ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada suatu senyawa, terutama senyawa organik. Setiap serapan pada panjang gelombang menggambarkan adanya suatu gugus fungsi spesifik. Menurut Fessenden, pada tahun 1982, spektrofotometer inframerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur resapan radiasi inframerah pada berbagai panjang gelombang. Sedangkan menurut Silverstein, pada tahun 2005, radiasi inframerah terletak pada spektrum elektromagnetik antara daerah visible dan daerah microwave. Penggunaannya paling banyak untuk kimia organik pada batas panjang gelombang antara 4000 dan 400 cm-1. Spektrum vibrasi tampak berupa pita. Ada dua tipe vibrasi molekuler, yaitu stretching dan bending. Hanya vibrasi yang menghasilkan perubahan secara ritmik pada momen dipol yang diobservasi dalam IR. Spektroskopi IR ini sebenarnya ada dua macam. Yang pertama, spektrofotometer IR dispersif atau dengan metode konvensional, dan spektrofotometer Fourier Transform Infrared atau FTIR. Spektrum inframerah ini dibagi ke dalam beberapa daerah, yaitu near, mid, dan far. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Spektrum IR untuk molekul organik. Yang pertama, lebih banyak pita jika dibandingkan dalam UV vis karena lebih banyak getaran. Yang kedua, pitanya lebih tajam. Yang ketiga, pola adalah nyata untuk molekul yang diberikan, kecuali untuk isomer-isomer optis. Yang keempat, alat kualitatif yang baik. Yang kelima, alat kuantitatif pun juga baik. Intensitas pita dihubungkan terhadap jumlah senyawa yang ada. Yang keenam, spektra biasanya ditunjukkan sebagai persen transmitan versus bilangan gelombang. Prinsip kerja spektroskopi infrared. Bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi atau bergetar. Vibrasi molekul dapat dialami oleh semua senyawa organik, namun ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektrofotometri inframerah. Masing-masing ikatan akan mempunyai sifat yang khas. Kemudian istilah-istilah. Yang pertama yaitu ada vibrasi molekul. Molekul organik memiliki ikatan antar atom. Ikatan antar atom itu tidaklah diam, melainkan bervibrasi atau bergetar. Molekul dapat bervibrasi dengan berbagai cara yang disebut dengan modus vibrasi. Untuk molekul dengan jumlah atom N, molekul linear mempunyai modus vibrasi 3N-5 derajat, sedangkan non-linear mempunyai modus vibrasi sebesar 3N-6 derajat. Suatu molekul dapat bervibrasi dengan berbagai cara. Macam-macam vibrasi yang dapat terjadi yaitu, yang pertama, ada vibrasi ulur, yang kedua, ada vibrasi tekuk. Vibrasi ulur ini mengakibatkan perubahan panjang suatu ikatan, memanjang atau memendek dalam suatu bidang datar. Vibrasi ulur ini pun dibagi menjadi dua, ada simetri dan asimetri. Untuk vibrasi ulur simetri adalah ikatan antar atom bergerak bersamaan dalam satu bidang datar. Dapat dilihat sebagai berikut. Seperti ini. Sedangkan untuk
Vibrasi ulur asimetri adalah ikatan antar atom bergerak tidak bersamaan dalam satu bidang datar. Dapat dilihat sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian yaitu yang kedua, vibrasi tekuk. Vibrasi tekuk ini mengakibatkan perubahan sudut ikatan antara dua ikatan. Vibrasi tekuk ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu goyangan. Goyangan yaitu jika ikatan antar atom mengayun searah dalam satu bidang datar. Itu seperti ini. Yang kedua yaitu guntingan. Modus guntingan yaitu jika ikatan antar atom mengayun berlawanan arah dalam satu bidang datar. Gambarnya yaitu seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kibasan. Modus kibasan yaitu jika ikatan antar atom mengayun searah tidak dalam satu bidang datar. Gambarnya yaitu sebagai berikut. Yang terakhir yaitu pelintiran. Modus pelintiran ini yaitu jika ikatan antar atom mengayun berlawanan arah tidak dalam satu bidang datar. Gambarnya yaitu sebagai berikut. Kemudian yaitu ada sumber radiasi. Sumber radiasi ini terdiri atas padatan lembab yang dipanaskan menggunakan energi listrik dengan temperatur 1500 sampai 2200 Kelvin. Sumber radiasi dalam infrared ini dibagi menjadi 5. Ada nurse glow, glow bar, kawat pijar, laser CO2, dan busur merkuri. Kemudian ada detektor. Detektor ini untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Detektor yang umum digunakan yaitu detektor panas dan detektor fotokonduksi. Kemudian ada sel sampel. Sel sampel dalam IR harus dibuat dalam material transparan seperti pelet KBR atau NaCl. Kemudian ada monokromator. Monokromator ini sebagai penyeleksi panjang gelombang yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Kemudian yang terakhir adalah interferometer. Interferometer adalah untuk menyaring dan mendispersi radiasi elektromagnetik. Interferometer ini akan melewatkan radiasi secara simultan untuk seluruh panjang gelombang dalam mencapai detektor. Cara kerja infrared dispersif. Radiasi infrared dihasilkan sebagai akibat pemanasan pada temperatur tinggi 1200 hingga 2000 Kelvin oleh pemanasan listrik terhadap suatu bahan yang berada pada sumber energi tersebut. Radiasi kemudian terbagi menjadi 2, yaitu menuju tempat contoh dan pembanding. Setelah sinar IR di-split, sinar terbagi menjadi 2 arus, yaitu sinar yang menuju sampel dan sinar yang menuju larutan baku pembanding. Kemudian, kedua berkas masuk ke dalam copper atau tembaga, sehingga keluar output sinar yang diteruskan ke monokromator. Sinar diarahkan masuk melalui celah masuk atau entrance pada monokromator ke bagian grating monokromator sebagai pemisah panjang gelombang. Kemudian, sinar akan difokuskan oleh grating. Sinar keluar melalui celah keluar atau extrinsic dan masuk ke alat scan frekuensi, baru diteruskan ke IR detektor. Kemudian oleh detektor, sinar diubah menjadi sinyal elektrik dan diperkuat oleh amplifier. Kemudian sinyal tersebut diinterpresentasikan dalam bentuk spektrum inframerah dengan bantuan perangkat lunak dalam komputer. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja dari FTIR, energi yang dikeluarkan dari sumbernya lalu melewati bagian interferometer. Kemudian radiasi dibagi menjadi 2, yaitu oleh beam splitter ke arah cermin diam dan cermin bergerak. Kemudian digabungkan kembali oleh beam splitter. Gelombang cahaya akan memperlihatkan variasi intensitas sesuai dengan pergerakan cermin. Kemudian radiasi melewati bagian sampel, lalu menuju detektor dan terakhir ke komputer serta pembacaan.
Pembacaan spektrum. Dalam menginterpretasi suatu spektrum IR, senyawa hasil isolasi atau sintesis, fokus perhatian dipusatkan kepada gugus fungsional utama, seperti karbonil, hidroksil, nitril, dan lain-lain. Ikatan C tunggal dan ikatan CH-sp3 tidak perlu terlalu diutamakan karena hampir semua senyawa organik mempunyai serapan pada daerah tersebut. Di sini saya tulis panduan dalam menganalisis spektrum infrared suatu senyawa organik. Yang pertama, perhatikan terlebih dahulu apakah ada gugus karbonil pada daerah 1820 sampai 1600 cm-1 yang puncaknya tajam dan sangat karakteristik. Yang kedua, bila ada gugus karbonil, maka perhatikan kemungkinan gugus fungsional berikut. Jika tidak ada, maka dilanjutkan pada langkah 3. Jika ada gugus karbonil, maka dilanjutkan dengan memperhatikan asam karboksilat, amida, ester, anhidrida, ataupun aldehida. Apabila semuanya tidak ada, kemungkinan itu. Kemudian, apabila senyawa karbonilnya tidak ada, yang tahap 2 itu dilewat, kemudian diuji. Yang pertama, alkohol dengan memperhatikan adanya serapan yang melebar pada 3.500 hingga 3.300 cm-1 yang diperkuat dengan serapan CO pada sekitar 1.300 sampai 1.000 cm-1. Kemudian, ujilah aminanya dengan memperhatikan adanya serapan medium pada sekitar 3.500 cm-1. Ujilah ether dengan memperhatikan serapan pada 1.300 sampai 1.000 cm-1. Kemudian ikatan C-rangkap 2 alkena dan aromatis. Untuk alkena serapan akan muncul pada 1.650 cm-1, sedangkan untuk aromatis sekitar 1.650 sampai 1.450 cm-1. Sedangkan untuk serapan CH alifatik alkena akan muncul di bawah 3.000 cm-1, sedangkan CH vinilik benzena akan muncul di atas 3.000 cm-1. Kemudian, untuk C rangkap 3 alkuna muncul lemah tajam pada 2.150 cm-1, sedangkan C rangkap 3 nitril medium dan tajam akan muncul pada 2.250 cm-1. Untuk gugus nitro memberikan serapan kuat sekitar 1.600 sampai 1.500 cm-1 dari antisimetris dan juga pada 1.390 sampai 1.300 cm-1 untuk simetris. Bila informasi 1 hingga 6 ini tidak ada, maka dugaan kuat spektrum IR adalah senyawa hidrokarbon. Untuk tabel serapan IR pada bilangan gelombang tertentu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian contoh spektrum IR. Saya mengambil contoh spektrum IR dari Jurnal Kimia Khatulistiwa tahun 2019 dengan judul Terisasi Senyawa Steroid dari Fraksi Diklorometana Bunga Nusa Indah, Musayenda erythrophylla dan aktivitas sitotoksiknya terhadap sel kanker payudara MCF7 yang ditulis oleh Devi Haryati dan kawan-kawan dari Program Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Ini adalah jurnalnya. Untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada spektrum ini, yaitu pertama-tama, lihat terlebih dahulu apakah ada gugus karbonil pada daerah 1820 hingga 1600 cm-1 yang puncaknya tajam dan sangat karakteristik. Maka pada daerah ini diduga sebagai serapan ulur dari gugus OH. Kemudian diuji dengan amina dengan adanya serapan medium sekitar 3.500, tetapi dikonfirmasi dengan amida. Pada amida akan memberikan serapan yang tajam, tetapi di sini tidak memberikan adanya serapan yang tajam. Selanjutnya diuji dengan ether
pada serapan 1300 sampai 1000 cm-1. Dikonformasi dengan alkohol dan ester. Dari konformasi ester memunculkan serapan tajam dan kuat pada 1000 cm-1. Di sini tidak ada serapan yang tajam pada 1000 sampai 1300 cm-1, maka tidak ada gugus dari eter. Kemudian dilihat dari ikatan alkena yang muncul pada 1650 cm-1, sedangkan alkena aromatis pada 1650 sampai 1450 cm-1. Pada serapan ini muncul dengan bentuk pita tajam dan intensitas lemah pada serapan bilangan gelombang 1461,9 cm-1. Maka diduga adanya ikatan alkena. Selanjutnya diuji serapan CH alifatik alkena yang muncul di bawah 3000 cm-1. Sedangkan finilik benzena muncul di atas 3000 cm-1. Pada bilangan gelombang 2923,9 hingga 2850,6 cm-1 dengan bentuk pita tajam dan intensitas lemah termasuk ke dalam CH alifatik karena muncul di bawah serapan bilangan gelombang 3000 cm-1. Kemudian dilihat dari ikatan alkuna pada serapan 2150 cm-1 dan nitril medium pada 2250 cm. Di sini tidak muncul, ternyata tidak ditunjukkan gugus fungsinya. Dan yang terakhir yaitu dari gugus nitro memberikan serapan kuat sekitar 1600 sampai 1500 cm-1 untuk simetris dan 1390 hingga 1300 cm-1 untuk simetri. Untuk gugus fungsi ini pun tidak ditunjukkan dari spektrum ini, maka sampel mengandung gugus OH, CH alifatik, dan alkena yang diprediksikan merupakan senyawa golongan steroid. Selanjutnya ini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video ini. Sekian penjelasan spektroskopi infrared dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan atau kata. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.